Shalom saudara-saudara, kita saat ini berada di pinggir pantai ini. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Saudara-saudara, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berada di tempat ini, di pinggir pantai. Kami akan mendengarkan firman-Mu di tempat ini, Tuhan. Berkati kami sehingga firman ini dapat kami pahami dan mengerti dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 sampai pada 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudara, pada bagian ini kita memberikan tema mengapa kamu takut. Saudara-saudara, siapa yang tidak takut kalau berhadapan dengan persoalan yang sangat mengenaskan dan persoalan yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, demikian yang dialami oleh para murid di dalam bagian di sini, di mana menceritakan tentang dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, kami takut ayat 35 sampai pada 37. Yang kedua adalah mengapa kamu takut ayat 38 sampai 41. Saudara-saudara, pada bagian pertama kami takut ayat 35 sampai 37. Peristiwa saudara-saudara ini diawali di mana Yesus menghadapi banyak orang di atas perahu dan mengajar. Tetapi ketika sudah mengalami kondisi waktu yang sudah sore, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Dalam beberapa menit kemudian mengamuklah taufan begitu dahsyat sehingga perahu mereka terombang-ambing dan kemasukan hampir penuh dengan air. Murid-murid mengalami ketakutan, murid-murid khawatir, dan murid-murid ini merasa tidak berdaya. Saudara-saudara, pertanyaan, mengapa taufan begitu mengamuk dan dialami oleh saudara-saudara? Sementara mereka bersama-sama dengan Yesus. Kondisi ini terjadi, saudara-saudara, adalah untuk menguji dan mendidik sejauh mana kadar iman para murid dalam berhadapan dengan tantangan. Dan pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, adalah mengapa mereka takut? Karena murid-murid lebih mengarahkan dan mengkonsentrasikan perhatiannya kepada topan dan juga kepada air yang masuk di dalam perahu, bukan kepada Yesus. Saudara-saudara, bagaimana dengan perjalanan hidup kita sekarang ini sebagai orang yang percaya, yang setiap saat kita berdoa, rajin beribadah? Pertanyaannya, apakah kita bebas dari masalah? Saudara-saudara, mari kita belajar dengan peristiwa ini, bahwa di dalam danau
itu dan di atas perahu bersama Yesus, mereka ditantang dengan persoalan. Mereka ditantang dengan ombak. Artinya, danau yang terbentang luas ini adalah dunia di mana kita berada. Dan ombak yang adalah bagian, adalah tantangan, persoalan yang kita hadapi. Baik itu penyakit, fitnah, PHK, duka, kenakalan anak, kekacauan rumah tangga, dan secara khusus tekanan COVID-19 ini. Semua keterpurukan hidup ini membuat hidup kita kadang juga takut, kadang kita juga gelisah, dan kadang kita juga keputusasaan bisa kita alami. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengalami tantangan ini? Saudara-saudara, kita mengalami ini memperlihatkan bahwa Tuhan sementara mendidik kita, membekali kita, dan menempa kita bagi kita sebagai orang percaya kepadanya. Dan apa yang mengakibatkan kita takut menghadapi persoalan ini? Karena kita kadang lebih konsentrasi mengarahkan perhatian kita kepada persoalan yang sementara kita ada. Lalu saudara-saudara, apa yang membuat para murid itu melewati tantangan yang dihadapi? Pada bagian yang kedua dalam pembacaan kita mengatakan, mengapa kamu takut? Ayat 38 sampai pada ayat 41. Pertanyaannya, bagaimana para murid dapat tertolong dari amukan cobaan itu? Ketika murid mulai menyadari dan mengarahkan perhatiannya kepada Yesus dan berteriak, mengapa Yesus engkau tidak pedulikan kita? Kita sudah tenggelam ini. Maka Yesus segera bangun dan mengatakan, diamlah. Maka saat itu taufan segera tenang dan laut sangat teduh kembali. Maka Yesus segera juga mengingatkan murid-muridnya, mengapa kamu takut? Pertanyaannya, mengapa Yesus begitu penting mengingatkan lagi murid-muridnya? Jangan kamu takut. Yesus mau meyakinkan dua hal. Pertama, Yesus mau mengatakan Yesus berkuasa atas seluruh kuasa yang ada di muka bumi. Yang kedua adalah Yesus meyakinkan bahwa setiap tantangan, baik itu duka atau keterpurukan hidup apapun yang kita alami, Yesus dapat memberikan dan bisa memberikan solusi bagi setiap itu. Secara khusus bagi COVID-19 yang kita hadapi sekarang, percaya Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan akan memberikan solusi sepanjang kita berkonsentrasi dan memohon kepada Yesus bahwa Dia sumber pertolongan bagi kita, sumber pemberi solusi. Untuk itu, kalau Yesus menjamin bahwa mengapa kamu takut, maka mari saudara-saudara, tidak ada alasan untuk takut dan khawatir menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, karena Yesus sumber solusi yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Kau memberi kesempatan bagi kami untuk memperdengarkan firman-Mu di tempat ini. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kalau saat ini saudara-saudara telah mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati dan tetap kita saling mendoakan.